Ya, momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UINSA Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan. Naas, saat mundur untuk berpose, mahasiswi kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 UINSA Surabaya heboh dan panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan teman kuliah ex Jampitsus Febri Ardiansyah Nurman Herin sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, bersama dua tersangka lain resmi ditahan di Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiganya dibawa menggunakan mobil tahanan usai proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepolisian dan kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyatakan penahanan ketiga tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penahanan tersebut didasarkan pada terpenuhinya minimal 2 alat bukti bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik dan telah melewati sejumlah pertimbangan matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penahanan dilakukan, keluarga korban bersama sejumlah warga Minahasa mendatangi kantor kejaksaan dengan pakaian adat. Keluarga korban menyayangkan proses hukum memakan waktu hampir 9 bulan sejak laporan dibuat. Bagian dari kami semua bersaudara, kami keluarga, ya keluarga kami, coba keluarga kalian digituin, apakah tidak mungkin akan lebih 10 kali seperti ini? Karena kami menghormati proses hukum, kami tidak mengambil yang namanya hukum adat. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, saya minta tolong anggota DPRD Bekasi, nama Pak Nyumarno, saya dikerokin oleh dia. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di Desa Cibatu pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Kasus ini sempat jadi sorotan setelah pengakuan korban di media sosial menjadi viral. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya, kurang dari 6 jam polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di kamar kontrakan. Korban dibunuh kekasihnya lantaran terlibat cinta segitiga. Meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh tim Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial M yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar kontrakan. Pelaku ditangkap di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kamarnya. Dari keterangan awal, pelaku tega membunuh korban lantaran emosi merasa diselingkuhi. Pelaku juga mengaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan palu. Melakukan penangkapan, di mana pas lagi penangkapan pelaku sempat melawan dan mencoba kabur. Akhirnya kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Motif pembunuhan sendiri yaitu pada saat korban mendatangi kontrakan pelaku, korban mendapati adanya WA dari wanita lain di HP pelaku. Lalu terjadi cekcok antara kedua belah pihak. Setelah itu pelaku mengambil palu lalu memukul korban di bagian kepala sebanyak 4 kali hingga korban tewas di tempat. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri ke rumahnya yang berada di Cilandak. Sebelumnya seorang wanita berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan. Jasad korban ditemukan setelah warga mencurigai adanya darah yang menetes dari atas plafon hingga ke lantai kamar di bawahnya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 6 jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Polisi menangkap komplotan pencuri bermodus pecah kaca mobil yang mencuri uang nasabah senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Ketiga pelaku satu keluarga ini ditangkap di lokasi berbeda. Polisi menghadiahi timah panas kepada 3 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Mereka ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Bengkulu. 2 pelaku lain masih buron. Dalam aksi terakhir komplotan yang merupakan satu keluarga ini mencuri uang nasabah 1,2 miliar rupiah. Kepada seluruh masyarakat ingin menarik uang dalam sejumlah besar diharapkan meminta pengawalan polisi karena layanan ini diberikan secara gratis. Seorang pria ditangkap polisi setelah mencuri ponsel milik korban kecelakaan di Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Pencuri ponsel disergap polisi di sebuah warung di Kosaran Asahan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai mencuri ponsel wanita korban kecelakaan. Modus pelaku berpura-pura menolong korban yang terjatuh dari sepeda motornya. Kehilangan ponsel, korban melapor ke polisi dan mengungkap identitas pelaku dari rekaman kamera CCTV. Seorang wanita ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta karena terlibat tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Tersangka diduga berperan memfasilitasi pemberangkatan calon pekerja secara ilegal. Seorang wanita yang masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Bandara Soekarno-Hatta diamankan setelah tiba dari Kamboja melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penangkapan dilakukan setelah Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima penyerahan DPO dari Divisi Hubungan Internasional Polri yang bekerja sama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Pada Januari 2026 dikembangkan kasus ini hingga penyidik menerbitkan daftar pencarian orang. Pelaku diduga memiliki peran penting dalam memfasilitasi keberangkatan calon pekerja imigran Indonesia dan menyediakan tiket pesawat, pemesanan hotel, serta memberikan arahan kepada para korban yang harus dilakukan saat berada di bandara. Kami mengeluarkan DPO di bulan Juni 2026. Kemudian alhamdulillah tadi malam untuk DPO dengan inisial saudari LA ini berhasil diamankan dari kepulangan dari negara Kamboja. Tersangka terancam pidana lebih dari 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Saufi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai